Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sama siapa ke sini? Wah, kurang seru. Yang ke sini sendiri? Silakan diperhatikan, banyak yang masih sendiri. Istrinya nggak ikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah datang jauh-jauh. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi. Saya dapat japri beberapa orang. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Bandung. Saya maksudnya. Ada yang dari Palembang. Ya luar biasa ya. Subhanallah, ini salah satu di antara bukti kebesaran Allah. Karena yang menggerakkan kita untuk bisa bareng di sini dari berbagai macam tempat, dari jarak yang macam-macam, ada yang jauh banget, ada yang di sebelah masjid. Itu yang ngegerakin kita itu siapa? Allah SWT. Kalau bukan Allah menggerakkan hati kita, nggak bakalan kita bisa sampai di sini. Walaupun rumah kita di sebelah masjid, kalau Allah nggak ngegerakin hatinya, malah dia termasuk orang yang asing ke masjid. Dan banyak tuh cerita orang rumah di sebelah masjid, sekali-kalinya ke masjid, tanyanya toilet di mana coba. Padahal rumahnya di sebelah masjid, tapi toilet masjid nggak tahu di mana, tempat wudhu di mana nggak ngerti, karena saking jarangnya ke masjid. Udah gitu masuk ke masjid itu kayak orang yang asing, melihat orang semuanya malaikat, dia sendiri yang setan gitu. Wah ini malaikat semua gitu. Sebaliknya, orang di dalam masjid kadang-kadang karena baru-baru hijrah nih, lagi semangat-semangatnya, keluar masjid, semua orang dilihat setan. Dia sendiri yang malaikat gitu kan ya. Nggak boleh kayak gitu. Bisa jadi orang yang di luar masjid itu lebih malaikat daripada kita yang baru belajar. Dia mungkin sholatnya di masjid yang lain. Atau ada kesolehan dia yang kita nggak ngerti. Yang jelas, kita jadi ngumpul di sini hari ini dari tempat yang berbeda-beda. Ini sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati berapa orang nih? Banyakan ceweknya. Udah segitu aja, nggak usah ditambah. Banyakan ceweknya. Ceweknya kurang lebih sekitar 10.000 nih. Cowok-cowoknya sekitar 5.000. 1:2. Tapi di sini banyak yang masih sendiri, di sini udah buket gitu ya. Udah dibuk. Kenapa saya jadi ngelamun ya? Nah, kurang lebih 5.000 anak muda, alhamdulillah teman-teman semuanya nih berkumpul hari ini dari tempat yang berbeda-beda karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata buat Allah itu mudah banget menggerakkan hati sekian ribu anak muda sekaligus untuk berkumpul di satu tempat dengan jarak yang macam-macam, dengan kesulitan di jalan yang berbeda-beda, itu mudah banget buat Allah. Kalau ribuan orang Allah gerakan hatinya dan itu mudah, apalagi cuma satu orang ya. Untuk datang ke rumah itu lebih mudah lagi.
Jadi jangan berputus asa. Toh ribuan orang bisa Allah gerakan sekaligus, apalagi cuman satu orang. Ribuan orang bisa Allah taklukkan hatinya, apalagi menaklukkan hati calon mertua yang berkumis tebal ya. Itu mah mudah banget buat Allah. Tinggal kita minta, ya Allah, kumisnya sih tebal tapi hatinya baik gitu kan. Ternyata husnuzon kita jadi kenyataan, hatinya baik. Pas kita datang dia udah bersih-bersih, udah nggak tebal. Gak penting sih ini pembahasannya. Nah, teman-teman, ini jadi bukti nih bahwa Allah tuh kalau mau menggerakkan seseorang itu mudah banget buat Allah. Menggerakkan hati dosen pembimbing kita ketika lagi ngerjain skripsi gitu kan, itu mudah banget. Datang Bismillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa siapa? Nabi Musa pas menghadapi siapa? Wah, ngeri juga ya. Doa untuk Firaun dipakai ini. Mau ketemu dosen. Wah, lul uqdatan min lisani, dan lancarkanlah ucapan lisan saya sehingga beliau faham apa yang saya ucapin. Nggak usah kita yang insya Allah lisannya normal. Nabi Musa yang lisannya ada sedikit sakit, saya nggak bilang cacat ya, ada sakitnya karena waktu kecil kan Nabi Musa pernah makan areng, tahu areng ya? Ceritanya waktu Nabi Musa bayi, Nabi Musa tuh lagi digendong sama istrinya Firaun. Dan Nabi Musa kayak ngeklik gitu sama istrinya Firaun. Ketawa-ketawa gitu. Terus tiba-tiba Firaun masuk ke kamar. Istri Firaun penasaran, selama ini Firaun gak pernah gendong bayi angkat mereka. Akhirnya istri Firaun bilang, Fir, lo coba gendong. Kan panggilannya Fir ya. Kalau Aun susah manggilnya. Fir, lo kan gak pernah gendong anak kita. Lucu loh, coba lo gendong sekali aja. Males lah gua gitu. Ini Mesirnya jadi Indonesia banget lah. Enggak, gua males sama anak itu, entar lagi juga gua bunuh gitu. Jangan, ini anak luar biasa. Coba kamu gendong, pasti kamu akan ngerasakan kehangatan, jadi dekat sama dia. Coba deh sekali. Dipaksa-paksa sama Asia, akhirnya digendong juga sama Firaun. Baru digendong, yang tadi wajah Musa ketawa-ketawa, tiba-tiba jadi cemberut. Coba lihat Musa. Musa bayi loh ya, masih umur kurang dari setahun. Anak kecil, bayi, udah kenal ini musuh saya nih. Jadi kalau kita mau tahu kita nih soleh apa enggak, coba gendong anak kecil. Kalau pas kita gendong dia tiba-tiba nangis, ini bahaya nih, harus banyak istighfar. Terutama anak mantan. Itu pasti nangis tuh. Ada pesan sponsor gitu kan, pasti nangis lah dia. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya anak, tiba-tiba ada cowok gendong anak teman-teman terus nangis, itu kayaknya ada indikasi titik lah, mantan. Kenapa anak saya nangis di tangan kamu? Kamu mantan istri saya ya? Mantannya istri maksudnya. Enggak salah. Nah, Firaun gendong nih Musa, jadi berubah ekspresi, yang tadi senang tiba-tiba jadi marah. Kata Firaun, Asia nih kenapa nih anak kok jadi ngelihat saya kayak benci banget gitu. Kata Asia, oh mungkin belum kenal, coba kamu dekap lebih rapat lagi biar dia hangat. Didekap sama Firaun, pas sudah dekat, Musa narik jenggotnya Firaun sekuat tenaga sampai merontok beberapa jenggotnya Firaun. Coba bayangin, kecabut loh jenggotnya Firaun dan berdarah. Itu kekuatan Musa alaihissalam. Menurut saya nih, Nabi paling tangguh itu Nabi Musa secara fisik. Kalau dibilang dengan bahasa kekinian tuh, Musa itu paling keren, paling cocok jadi kayak juara MMA gitu. Nabi paling tangguh lah menurut saya, keren banget. Juara MMA nggak ada apa-apanya dibandingkan
Musa, atau yang ultimate fight gitu kan. Nah, ketika udah kecabut jenggotnya Firaun terus berdarah, dilemparlah Musa oleh Firaun karena Firaun kaget. Kok anak bayi kayak kesetanan gitu bisa nyambut jenggot orang dewasa dan berdarah loh, dan kuat banget kan berarti. Dan jenggot Firaun itu zaman ala-ala Firaun kuno gitu, zaman Mesir kuno kan jenggotnya modelnya dibentuk terus panjang. Dicabut sama Musa. Dilempar terus Firaun murka, kata Firaun, pokoknya ini jelas nih tanda-tanda bahwa dialah yang ada di dalam mimpi saya. Emang dia benci sama saya dari awal juga, dari sejak dia datang ke istana ini, emang gak suka sama saya. Kata Firaun, jadi curhat gitu kan Firaun. Kata Asia, aduh kasihan anak bayi kalau dilempar gitu. Asia nangis-nangis meluk Musa gitu. Kata Firaun, besok saya akan panggil semua penduduk Mesir dan akan saya pertontonkan mereka gimana saya menyembelih bayi dari Bani Israel. Dan ini keputusannya udah final, udah gak bisa diganggu-gugat. Akhirnya malam itu Asia gak tidur. Berdoa aja nih gimana cara menyelamatkan bayi Musa. Allah memberi ilham kepada Asia, sehingga paginya Asia ketemu sama Firaun bilang gini, Fir, saya ada ide nih. Ide apa? Kita mau bikin bisnis apa? Bisnis online gimana? Jadi nggak fokus. Saya ada ide nih. Menurut saya bayi Musa ini nggak salah. Dia masih anak-anak, nggak ngerti kalau kamu itu jenggotnya itu jenggot, dikirain itu mainan, squishy atau apalah gitu. Dia nggak ngerti kan squishy jenggot gitu ya, squishy apel apa. Jangan-jangan dia nggak ngerti. Terus gimana taunya dia ngerti nggak ngerti? Coba terakhir permintaan saya sebelum kamu mengeksekusi Musa. Coba taruh Musa bayi ini di tengah, terus di sebelahnya taruh satu roti makanan, satu lagi bara api, areng gitu. Kalau dia memilih roti, berarti dia ngerti, maka silahkan bunuh dia. Kalau dia memilih areng, berarti dia nggak ngerti, namanya anak bayi, berarti maafkanlah dia. Logis juga nih, pikir Firaun. Ya udah kalau gitu. Dan Firaun yakin pasti nggak mungkin milih areng, soalnya panas. Pasti milihnya roti, ditambah lagi coklat dengan harum-harum makanan. Ditaruh Musa di tengah, anak bayi, kanan kirinya ditaruh roti dan arang. Ketika diperhatikan lama-lama Musa merangkak ke arah arang, diambil tuh arang dengan tangannya, dimakan. Sejak saat itu lidah Musa menjadi sakit, keluh dan tidak bisa bicara dengan lancar. Itu kalimat dari wahlul 'uqdatan min lisani. Itu maksud dari kalimat wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, lancarkanlah keluh yang ada di lisan saya. Uqdah itu keluh, gak bisa ngomong dengan lancar. Lancarkanlah keluh yang ada di lidah saya sehingga Firaun ngerti. Tiba-tiba setelah sekian tahun, Musa anak kecil, Musa anak ABG, Musa udah nikah, hijrah status gitu. By the way, Musa nikahnya di mana? Di Yordania. Dulu namanya Madian. Nikah sama cewek penggembala. Kan Musa lagi hijrah nih dari Mesir ke Madian karena dikejar-kejar tentara Firaun. Kenapa dikejar tentara Firaun? Soalnya Musa nggak sengaja nyolek orang mati. Lo gitu banget sih, mati. Baru ngomong gitu udah mati, belum apa-apain ya. Ada Bani Israel ribut sama orang Kipti, Egyptian, orang Mesir asli ini. Karena yang ini Bani Israel keturunannya Musa, kabilahnya Musa, kaumnya Musa, yang ini kaumnya Firaun. Musa ngebelain Bani Israel. Lagi pula waktu itu kalau nggak salah Bani Israel yang terzolimi. Dibelain Bani Israel sama Musa, terus yang orang Kiptinya cuma dicolek doang. Didorong dikit lah gitu, mati. Kelepek-kelepek, hilang aja. Kenapa nih orang? Jangan-jangan dia memang kena serangan jantung gitu ya. Akhirnya Musa mengatakan, ya Allah, saya nggak sengaja membunuh dia. Ini pasti kerjaan setan, kata Musa. Ini by the way ya, satu-satunya suuzon yang berpahala itu suuzon sama setan. Sama setan tuh nggak boleh husnuzon, harus suuzon. Ini setan yang kerjaannya nih. Terus jangan kita bilang, lo jangan nyalahin setan, kasihan tahu. Enggak. Setan itu harus disuuzonin. Kalau manusia husnuzon. Satu-satunya husnuzon yang berdosa itu husnuzon sama setan. Kasihan ya setan, pasti dia nggak tahu apa-apa, kita aja yang
Akhirnya Musa lari ke Madian. Dan Musa ini emang laki-laki yang tangguh, tapi dia nggak pamer. Badannya itu six pack, perutnya itu six pack. Kalau kita kan one pack ya. One pack masih mending ada zero gitu. Ini six pack, terus pokoknya badannya bagus. Tapi Musa badannya bagus, nggak pernah pamer. Kita kan baru fitness sekali udah pakai baju segini. Kalau perlu nggak pakai baju kemana-mana gaya, lihat gua nih baru fitness padahal belum ngebentuk juga. Musa itu kalau pakai baju selalu rapat. Walaupun sebetulnya yang di sini kan bukan aurat, tapi Musa tetap menutup karena ini Nabi, ada fikih tersendiri. Jadi SOP Nabi sama umatnya itu beda teman-teman. Dan emang kayak gitu, Nabi Muhammad tuh punya SOP sendiri, kita punya SOP sendiri. Di antaranya misalnya nih, Nabi Muhammad nggak boleh nerima sedekah. Kalau kita boleh nerima sedekah. Nabi Muhammad itu nggak boleh mewariskan harta. Jadi Nabi wafat, hartanya itu jadi milik umat, nggak boleh diwariskan ke keturunannya. Dan itu SOP Nabi. Nabi Muhammad punya istri sekian, kita nggak sama sekali. Nah ini kan SOP-nya beda nih. Bukan enggak sih, belum lah ya. Belum. Nah SOP-nya beda nih. Nah Nabi Musa juga gitu, beliau menutup auratnya semuanya, sampai nggak pernah kelihatan, bahkan pakai baju pendek aja nggak pernah. Saking luar biasanya, sampai muncul kayak isu fitnah. Katanya Musa itu punya penyakit kulit, kata Bani Israel. Udah gitu dijadikan hashtag viral pula. Viral di antara Bani Israel. Kalau Musa itu, Musa penyakit kulit. Jadi trending topik gitu di antara Bani Israel. Difitnah. Karena Musa banyak difitnah sama Bani Israel, kan Bani Israel itu suka gosip ya. Pokoknya acara-acara infotainment mereka tuh selalu Musa yang muncul. Musa penyakit kulit, Musa kudis, Musa kurap, Musa apa. Banyak banget fitnah terhadap Musa. Akhirnya Allah yang ngebelain Musa. Allah posting nih. Di akhir surat Al-Ahzab tuh ada kisah gimana Allah ngebelain Musa yang difitnah punya penyakit kulit. Caranya Allah keren banget cara ngeposting video tentang Musa tuh. Jadi bukan poster ya, fitster. Ditampilin bahwa Musa lagi mandi di sebuah oasis, bajunya ditaruh di atas batu. Cuman pakai celana doang, mandi. Pas sudah selesai mandi mau ngambil baju, batunya pindah. Akhirnya Musa bingung nih gimana cara ngambil bajunya nih, pakai kayak galah gitu, mengambil baju di atas batu, pas mau diambil batunya lari. Allah yang berfirman kepada batu, ya batu lari tuh batu. Ini batu luar biasa, kayaknya dia senang jogging gitu ya. Nah indoor runners lah ya. Batunya tuh lari, dikejar sama Musa. Batu, baju saya, batu baju gitu. Taubi hajar, kalau dalam bahasa Arabnya. Kemana larinya si batu teh? Larinya ke tempat-tempat ngumpul anak-anak muda Bani Israel. Lewat skatepark Bani Israel gitu kan. Ada anak-anak Bani Israel lagi main skate, lagi ngulik gitu, lagi ngetrik, lagi kickflip gitu kan. Tiba-tiba Musa lewat, wih badan Musa lebih keren dari badan kita gitu. Jadi mulai viral lagi nih, badan Musa keren. Lewat anak-anak futsal Bani Israel lagi main futsal, ngelewatin BMX, pokoknya kumpulan anak-anak street Bani Israel ya. Lewat sampai berhentinya di pasar Bani Israel. Pas sudah berhenti di pasar Bani Israel, diambil tuh baju sama Musa, dipakai dengan keadaan malu karena ditonton banyak orang, cewek-cewek gitu-gitu. Karena Musa kan terlalu keren ya. Ini belum ketemu Yusuf nih, baru ketemu Musa. Karena marah Musa kepada batu, dipukul tuh batu sama Musa sampai retak. Ini makanya saya bilang juara Ultimate Fight itu memang keren sih. Batu gede aja tuh bisa retak dipukul sama Musa. Dia jadi kalau sasaknya itu bukan dari goni atau batu. Gua tangan gatal lah batu. Musa, kalau tangannya gatal cari batu. Kita jangan tangan gatal paling cari tisu gitu-gitu kan. Beda banget tuh sama Musa. Nah, karena Musa pernah mukul orang Egyptian terus mati, mukulnya padahal dicolek doang, lari ke Madian. Sampai di Madian,
lagi duduk capek ngelihat dua cewek lagi ngantri ngasih minum ternak. Terkenal kan kisahnya di surat Al-Qasas dan di surat Toha. Dilihat sama Musa, duh kasihan banget tuh cewek berdua nunggu giliran laki-laki penggembala memberi minuman ternak mereka baru nanti giliran yang cewek. Dideketin sama Musa, Kak lagi ngapain? Ma khatbukuma, apa masalah kalian? Lagi ngapain kalau bahasa kita? Kalau kita kan datang boleh selfie. Selfie kita mintanya, ini enggak lagi ngapain? Enggak, kami pengen ngasih minuman ternak tapi harus ngantri sama yang cowok-cowok. Oh ya udah biar saya aja yang ngasih minuman ternak, biar nggak perlu ngantri karena sesama cowok. Diambil ternak cewek ini sekitar 100 ekor onta, diberi minuman oleh Musa. Dan ini harus kita bayangkan dengan ilustrasi sejarah, jangan dengan imajinasi kita yang kekinian. Kenapa? Ngasih minuman ternak itu sumurnya tuh bukan timba kecil, teman-teman. Timba kita kan kecil tuh. Timba Arab itu dari kulit, terus di luarnya kayu. Timbanya tanpa air aja udah berat tuh. Ditambah lagi ukurannya diameternya mungkin 0,5 meter gitu, diameternya doang. Bahkan ada yang hampir 1 meter, gede timbanya, turun ke sumur. Sumurnya tuh gede, bukan sumur kayak kita yang kecil terus timba dari atas pakai tali. Dia turun, ngambil air, terus naik lagi ke atas. Bayangin 100 ekor onta. Satu onta bisa minum satu timba itu, berarti 100 kali naik turun. Padahal habis perjalanan berapa? Touringnya tuh baru beberapa ratus kilo. Habis touring dari Mesir ke Jordan. Dan belum makan, cuma minum air doang, bayangin. Kita kalau touring datang-datang kan tidur. Ini datang-datang ngangkat air 100 kali turun ke sumur, naik lagi, turun, naik lagi. Sehingga cewek ini memperhatiin, oh ini cowok keren juga nih. Diperhatiin sama dua cewek ini, nanti ketahuan perhatiannya. Keren, dia kuat, tapi dia amanah. Nggak sambil ngangkat air, ngelirik, nggak. Terus kalau ceweknya ngelihat, dia pura-pura gagah gitu. Pas ceweknya nggak ngelihat, jatuh gitu ya. Itu mah kita banget tuh yang caper-caperan. Nabi Musa nggak gitu, amanah banget. Dilihat nggak penting buat dia. Jadi elegan gitu. Angkat, ngasih minum. Udah selesai, Mbak, ini udah selesai. Oh ya, makasih Mas gitu. Mas, namanya siapa? Mas Musa. Pulang ke rumah ngadu ke ayahnya. Gitu. Ayahnya tuh ada yang bilang Nabi Syuaib, ada yang bilang keturunan Nabi Syuaib. Tadi tuh kita dibantu sama laki-laki yang soleh, makanya jadi cepat pulang hari ini. Ya udah undang laki-laki itu ke rumah biar dinner sama kita gitu. Diajak dinner. Datang salah satu dari dua cewek tadi, tamshi ala istihya, jalannya malu-malu. Jadi mau datang, aduh ngomongnya gimana ya? Mau ngasih tahu tapi gimana ya bahasanya. Akhirnya dia paksain dalam keadaan wajahnya malu-malu gitu. Diam-diam dia datang, Mas, ayah saya ngundang Mas ke rumah untuk makan malam, untuk ngucapin terima kasih. Oh ya boleh. Ya udah jalan pulang ke rumah. Jalannya Musa di depan, ceweknya di belakang. Ini etika berjalan dengan cewek yang bukan, ya, yang belum jelas statusnya. Cowok di depan, cewek di belakang. Kalau nggak tahu jalan, tinggal Sherlock dong. Gampang sekarang mah tinggal Sherlock ya. Rumah lu di mana? Udah Sherlock aja. Aduh aku habis kuota nih. Alasan. Ya udah tetringan aja Bos sama aku. Passwordnya apa? Nama kamu. Bahaya nih. Udah jalan berdua, belok kanan, belok kiri. Pokoknya Musa di depan supaya Musa nggak memperhatikan cara si cewek jalan, nggak boleh ngelihat cara cewek jalan, apalagi cara cewek berkendara. Kayak Aisyah dulu pernah ketinggalan sama siapa? Sofwan bin Mu'attal, sahabat keren dari Madinah. Pas ketinggalan dari pasukan Nabi, Aisyah lagi duduk di atas batu, Sofwan datang ngeliat Aisyah, terus Sofwan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah ucapan kalau kita ngelihat cewek sendirian. Bukan, wah, bukan. Sempatan gitu, bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ngelihat ada cewek pulang dari masjid sendiri, nggak ada temannya, nggak ada angkot yang bisa dia naikin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bareng saya aja yuk. Nggak. Bareng saya maksudnya apa? Kalau di zaman Sofwan barengnya itu dia naik, dia jalan kaki, Aisyah yang naik kendaraan.
Nah caranya dia taruh onta di sebelah Aisyah, Safwannya menjauh dan membelakangi supaya nggak ngelihat gimana cara Aisyah naik ke atas kendaraan. Lihat etika, akhlak orang yang soleh. Jadi bukan, wah dia nih cantik, keren. Penasaran kalau dia naik kendaraan gimana ya cara naiknya? Enggak, itu kepo ya, kepo yang dilarang. Jalan Musa sampai ke rumah si cewek, lagi disiapin makanan gitu, pas ayahnya ke belakang, salah satu dari cewek ini ngomong ke ayahnya, Papa kan butuh pekerja yang bisa ngasih minuman ternak. Kayaknya laki-laki itu juga butuh kerjaan, dan menurut kita dia laki-laki yang baik dan kuat. Si ayahnya ngerti bahasa elegan dari putrinya. Berarti putri saya memperhatikan laki-laki. Artinya dia ada perasaan. Karena selama ini nggak pernah tuh cewek ngomongin tentang cowok sama sekali. Di list kontaknya aja nggak ada cowok. Cewek semua tuh isi list kontaknya ya. Kalau kita lihat namanya Aisyah, Fatimah gitu. Nggak ada misalnya namanya Muhammad atau siapa gitu. Nggak ada Bang, semuanya Kak. Mungkin ada juga, cuma diganti nama kali. List kontaknya aja nggak ada cowok, berarti dia kan nggak pernah dekat sama cowok, nggak pernah merhatiin laki-laki. Tiba-tiba dia mengkomentari seorang laki-laki, berarti ada hati nih. Ayahnya langsung ngerti ini sinyal dari putrinya untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Bahasa elegan orang dulu. Kalau sekarang kan vulgar. Pengen nikah sama dia. Langsung aja, godain kita dong atau apalah gitu-gitu. Kalau dulu elegan, kalau sekarang vulgar. Akhirnya laki-laki ini bilang ke Musa, ya Musa, kamu statusnya apa? Masih single, nggak jomblo karena nggak punya mantan. Single, kok kamu manggilnya Kalau sekarang kan udah kepedean gitu, kegeeran. Single gitu, bukan ya. Oh ya udah, mau nggak nikah sama putri saya dengan mahar kerja sekian tahun. Kalau kamu sempurnakan jadi 10 lebih baik dan seterusnya. Akhirnya Musa nerima, menikahlah dengan perempuan itu. Ini cerita apa sih? Moral of the story adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merencanakan kehidupan kita, teman-teman. Kita cuman perlu menjaga masih on the track apa enggak nih. Kita cuma perlu ngejaga kita ini masih di garis yang Allah ridhoi atau enggak. Kalau masih di dalam garis yang Allah ridhoi, biarkanlah Allah yang mengarahkan kemana. Pokoknya jangan sampai ngelanggar aja. Jangan sampai keluar batas aja. Dan insya Allah jalan itu nggak akan membawa kita kepada kehancuran atau kerugian. Nggak mungkin. Allah yang merencanakan. Mungkin adegan yang memicu kita untuk melangkah itu kadang-kadang sesuatu yang gak nyaman. Kayak misalnya Musa, adegannya insiden pembunuhan, tiba-tiba hijrah ke Madian. Bisa aja insiden kayak gitu terjadi. Bukan maunya kita, takdir Allah. Tapi di balik semua hal-hal yang kita anggap sekarang musibah, nanti malah kita mensyukurinya. Sekarang kita menganggapnya musibah, someday kita akan menganggapnya sebagai nikmat, rahmah. Kita aja yang belum mengerti. Jadi musibah dengan nikmat itu sebetulnya adalah persepsi kita. Kalau kita memahami kebaikan di dalam musibah, kita akan menyebutnya bukan musibah, itu rahmat. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nyebutnya musibah. Sama kayak misalnya, judul ini ditolak sama dosen pembimbing, sehingga kita harus ganti judul yang baru. Kita anggap itu musibah kan? Padahal justru judul yang kedua, yang kemudian kita jadi lulus dengan sidang nilai cum laude, lewat judul yang kedua itulah yang membuat kita mengerti sesuatu yang kelak akan bermanfaat buat kita. Judul pertama mungkin tentang apa, judul yang kedua sesuatu yang lebih aplikatif, sesuatu yang lebih dibutuhin sama masyarakat. Sehingga kadang-kadang kita pernah nulis skripsi, tesis, disertasi tentang judul itu, kita jadi expert di bidang itu, sehingga suatu saat kita lebih dibutuhin oleh masyarakat daripada kita tadinya pakai judul yang pertama. Kita tinggal angle berpikir kita yang mana nih? Mau ngelihatnya dari angle hikmah atau mau ngelihatnya dari angle musibah. Musa kecil pas bayi cabut jenggotnya Firaun, itu sebuah insiden. Musa dihanyutkan ke Sungai Nil, itu sebuah kejadian yang kayaknya tragis banget. Terus Musa ngebunuh orang. Terus Musa kehausan di tengah-tengah padang pasir, ketemu cewek terus ngasih minuman ternaknya tapi nggak dibayar. Semua ini rencana Allah yang kita nggak ngerti sekarang. Tapi someday ketika kita udah ngelihat hasilnya, kita akan mengatakan, Masya Allah, Allah Maha Besar yang mengatur hidup saya sampai menjadi seperti sekarang ini.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba.
Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa
bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar, karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan.
Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Firaun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan, dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan
seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan mereka tetap bengkok, istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala
senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat, akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud doa, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat.
Tapi nggak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya.
lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1, hari ketika Rasulullah wafat. 2, hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?